Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, pecinta bola akan membahas tentang prediksi dan ulasan lengkap pertandingan Liga 15 April 2023. Ada apa saja jadwalnya? Mari kita lihat. 7 pertandingan dimulai dari jam setengah 7 ya. Setengah 7 ada Aston Villa Newcastle, kemudian disambung Chelsea Brighton dan Hove Albion jam 9, Everton Fulham, Southampton Crystal Palace, kemudian Tottenham Hotspur sama AFC Bournemouth, Wolverhampton Wanderers sama Brentford. Yang terakhir setengah 12 nanti ada Manchester City versus Leicester City. Oke, ada 7 pertandingan. Mari kita ulas per pertandingan. Oke, kita mulai dari Aston Villa melawan Newcastle ya. Di klasemen sementara Newcastle ada di urutan ketiga, di atasnya MU hanya dengan selisih gol ya, dengan poin sama tetapi selisih gol yang berbeda. Selisih golnya selisih 20 poin. Oke, berarti Newcastle menduduki 3 besar. Kemudian untuk lawannya itu Aston Villa ya. Posisi malam ini ada di kandang Aston Villa. Oke, Aston Villa sendiri berada di posisi 6 ya, dengan keterpautan poin sekitar 9 poin. Jadi di sini Newcastle ingin mempertahankan posisinya ya di nomor 3 untuk mengamankan tiket Liga Champions-nya. Sementara Aston Villa ingin mengejar ketertinggalan dari peringkat atasnya Tottenham ya, Tottenham Hotspur tentunya, untuk mengejar ke Liga Eropanya. Jadi permainan Aston Villa Newcastle ini nanti pasti lumayan panas. Oke. Head to headnya untuk dari 5 pertandingan ini bisa kita lihat sama-sama ya. Newcastle ini yang terakhir, pertemuan terakhir itu memang unggul 4-0 karena memang di musim ini Newcastle dalam kondisi yang bagus ya. Nyatanya dia mampu bertahan sampai ke pekan ke-30 ini masih di posisi 3 ya. Menang 4-0, kemudian di tahun sebelumnya unggul 1-0 tetapi sempat kalah juga di leg pertama dengan Aston Villa 2-0 ya. Di pertandingan sebelumnya lebih unggul Aston Villa. Jadi kalau dari segi head to headnya ini memang 2 tahun sebelumnya itu lebih unggul Aston Villa. Untuk yang terakhir ini memang lebih unggul Newcastle. Oke. Kemudian ini dia perkiraan line up Aston Villa ya. Nah, jadi dengan formasinya 4-4-2 dengan striker mereka Oli Watkins dan Bertrand Traore. Oke, kemudian kita ke line up Newcastle. Oke, dengan formasi 4-3-3 ya, dengan striker mereka ada Joelinton, Alexander Isak dan Jacob Marpi. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya, ada Chelsea versus Brighton ya. Ini untuk klasemen sementaranya. Brighton ini di nomor 7, di bawahnya Aston Villa dengan selisih hanya 1 poin saja. Jadi kemudian masih menyisakan 2 pertandingan yang belum dijalani. Ini kemungkinan besar memang Brighton ini bisa mengungguli Aston Villa ketika nanti akan melaksanakan pertandingan-pertandingan yang tertunda ya. Sementara Chelsea sendiri sudah menjalani full pertandingan 30 dengan poin 39. Chelsea ini memang berat untuk menuju ke ya paling tidak ke posisi 7 itu pun berat ya. Nah, jadi memang harus saling bekerja dengan Liverpool, Fulham dan Brentford yang mereka ini secara penampilannya lumayan baik juga seperti itu. Sementara Chelsea pada pekan depan ya, pada hari Kamis ya, pada hari Rabu ini harus bertemu Real Madrid. Jadi untuk malam nanti kemungkinan beberapa pemain Chelsea disimpan karena di leg pertama saat bertandang ke Madrid kalah 2-0, artinya Chelsea harus cukup pemain untuk bisa membalas Madrid ya kalau ingin lolos menuju ke semifinal. Oke, jadi pada pertandingan kali ini nanti mungkin ya
Brighton diuntungkan ya, meskipun Chelsea bermain di kandang, tetapi ada beberapa pemain kunci mereka akan disimpan. Oke, kemudian ini head to headnya dari 5 kali pertandingan ya, ini sama ya secara head to headnya, 3 kali imbang, sementara Chelsea menang sekali, Brighton menang sekali. Tapi pertandingan terakhir dimenangkan oleh Brighton Hove Albion. Oke, kemudian ini di line up Chelsea ya. Di depan ada Joao Felix sama Kai Havertz. Ini hanya possible line up ya, hanya perkiraan line upnya. Oke, kemudian di tengah mereka ada Enzo ya, ada Ben Chilwell. Ben Chilwell kemarin kena kartu merah ya pada pertandingan Liga Champions yang kemarin. Kemudian ada Kovacic ya, kemudian ada Kante, juga ada James. Oke, kita ke line up dari Brighton. Ini memakai formasi 4-2-3-1, sementara di strikernya ada Danny Welbeck. Kemudian di belakangnya itu ada McAllister, Solly March, dan Kaoru Mitoma ya. Ini secara komposisi pemain Brighton ini ya bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan Chelsea saat ini, apalagi nanti ada beberapa pemain yang kunci yang disimpan. Ini nanti menjadi keunggulan bagi Brighton untuk bisa mengejar ketertinggalan, bisa mengejar Aston Villa maupun ke Tottenham Hotspur. Oke. Kita menuju ke Everton versus Fulham. Klasemen sementara Fulham ada di nomor 10 dengan poin sama dengan Chelsea 39 ya. Sementara Everton ada di posisi 17 ya, di ambang degradasi. Ini sangat riskan sekali untuk pertandingan-pertandingan yang sudah memasuki babak akhir seperti ini ya. Oke, kita menuju ke head to headnya antara Fulham dan Everton. Ini ya lebih banyak ya, lebih banyak keunggulan sama ya, sama rupanya sama. Dari Everton dari 5 pertandingan itu menang 2 kali, Fulham menang 2 kali, imbangnya sekali. Oke, untuk pertandingan terakhir mereka imbang ya. Oke, kita menuju ke line up-nya. Untuk Everton Fulham ini line up-nya, ini line up Everton ya, memakai formasi 4-5-1 dengan Neil Maupay di ujung tombaknya. Ada Alex Iwobi juga ya di gelandang mereka. Kemudian ini Fulham ya, pakai formasi 4-2-3-1 dengan ada Carlos Vinicius di ujung tombak mereka, di belakang mereka ada Willian, Pereira, dan Bobby Reid. Oke, kemudian Southampton Crystal Palace ya. Di klasemen sementara Crystal Palace ada di urutan 12, sementara Southampton di paling akhir ya. Jadi di sini terpaut poin yang sangat jauh ya. Minus golnya pun Southampton terlalu banyak ya, 27 gol. Oke, kita menuju ke head to headnya. Dari 5 kali pertandingan ya, ini saya sajikan ada 6 kali pertandingan ini dimenangkan oleh Crystal Palace sebanyak 3 kali, dimenangkan oleh Southampton 2 kali, dan imbang sekali. Jadi secara head to head masih unggul Crystal Palace ya. Tetapi kita tidak tahu, Liga Inggris ini memang selalu menyajikan pertandingan yang cepat, terkadang di kandang sendiri pun tidak menjadi jaminan kemenangan. Oke, ini line up-nya Southampton memakai formasi 4-2-3-1 ya, ada Kamaldeen Sulemana sebagai ujung tombaknya, kemudian ada Theo Walcott-nya di gelandang mereka ya, di sayap kanannya. Oke, untuk line up Crystal Palace ada memakai formasi 4-3-3, kemudian ada Jordan Ayew, ada Jean-Philippe Mateta, kemudian ada Michael Olise di lini depan mereka. Oke. Kemudian ke Tottenham AFC Bournemouth ya, klasemen sementara mereka Tottenham ada di 5, kemudian AFC ada di posisi 15. Oke. Ini line up mereka. Ini untuk head to head mereka. Tottenham
ini menang sebanyak 4 kali, kalah sekali dan imbang sekali. Jadi di sini secara head to head Tottenham lebih unggul. Untuk line up Tottenham ya, oke, Tottenham ini memakai formasi 3-4-2-1 dengan Harry Kane di ujungnya, didukung oleh Dejan Kulusevski dan Son Heung-min. Oke. Itu kemudian AFC Bournemouth itu memakai formasi 4-4-1-1 ya. Ada Dominic Solanke di ujung tombak mereka. Oke. Wolverhampton Brentford ini untuk klasemen sementaranya, Brentford di nomor 9, Wolverhampton ada di posisi 13. Terpaut poin yang sangat jauh antara dua tim ini 43-31, otomatis selisih 12 poin atau selisih 4 kali pertandingan. Oke, untuk head to headnya antara Brentford Wolverhampton ini dari beberapa pertandingan yang saya sajikan ini, kemenangan Wolverhampton itu ada 3 kali, sementara kemenangan Brentford itu ada 2 kali dan imbang sekali. Ya, artinya Wolverhampton di sini juga memiliki head to head yang baik dibandingkan Brentford. Tetapi malam nanti di kandang Wolverhampton kita tidak tahu pastinya, bisa jadi justru malah Brentford yang akan memenangkan pertandingan. Oke, pertandingannya terakhir ada Manchester City versus Leicester City ya. Ini langsung saya sajikan head to headnya saja ya. City di sini selalu unggul ya. Oh tidak, 3 kali kemenangan di Premier Liga itu dimiliki oleh Manchester City, sementara Leicester ini unggul hanya di Community Shield pada tahun 2021 ya. Kemudian di Premier Liga 2020-2021 ini City unggul sekali, kalah telak 5-2 sekali. Oke. Tetapi untuk akhir-akhir ini memang posisi Manchester City memang jauh dibandingkan Leicester City ya. Manchester City di nomor 2 paling atas atau di klasemen sementara itu posisinya nomor 2, sementara Leicester City nomor 2 dari bawah. Oke, untuk prediksi saya terhadap pertandingan kali ini, 7 pertandingan kali ini itu seperti ini. Oke, untuk yang pertandingan yang pertama nanti akan dimenangkan oleh Newcastle. Untuk Brighton, Chelsea nanti akan menang Brighton. Kemudian Everton Fulham nanti saya memprediksinya imbang. Kemudian Crystal Palace menang, Tottenham menang, Brentford menang, Manchester City juga menang. Jadi dari ke-7 pertandingan ada 6 tim yang akan menang dan hanya ada 1 pertandingan yang akan imbang. Oke, itu tadi prediksi kemudian jadwal ulasan ya dari pecinta bola. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel pecinta bola. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga pecinta bola selalu bisa konsisten menyajikan jadwal pertandingan, ulasan, prediksi di semua liga Eropa, baik dari Liga Inggris, Italia, Jerman, Prancis, Belanda, maupun Liga Champions dan Liga Eropa. Terima kasih, selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.